channel YouTube Mas dan Ember. Kisah makam Nabi Ibrahim yang mendapat penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom Ibrahim hanyalah bongkahan batu kecil, namun ia sangat istimewa. Batu ini berasal dari surga. Ia mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ribuan tahun, sehingga tidak hilang sampai kini. Sewaktu banjir besar, ia tersimpan rapi di Bukit Kubais. Sempat pula dicuri atau hilang sebentar, namun cepat kembali di dekat Ka'bah. Padahal batu sekecil ini biasanya akan mudah hilang begitu saja, tapi Allah menjaganya tetap ada hingga sekarang sebagai bukti kebesarannya. Batu ini semula berwarna putih bersih dan bercahaya. Jikalau Allah tak mengambil cahayanya, niscaya akan dapat menerangi timur ke barat, walaupun bentuknya batu. Dan di sekitar Ka'bah banyak berhala. Tak satu pun orang pernah memuja atau menyembah makom Ibrahim. Setelah Nabi Ismail dewasa dan sudah menikah, sementara Ibunda Siti, Hajar, sudah wafat, Nabi Ibrahim datang dan mengajak Nabi Ismail untuk meninggikan pondasi Baitullah. Keduanya bekerja bergotong royong, Nabi Ismail yang mengangkut batu, sementara Nabi Ibrahim memasangnya. Semakin lama, bangunan yang mereka dirikan semakin tinggi, sehingga Nabi Ibrahim membutuhkan sesuatu untuk pijakan. Kemudian Allah menurunkan batu dari langit yang sejenis dengan batu Hajar Aswad. Batu itu kemudian digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pijakan agar beliau bisa menyelesaikan bangunan Ka'bah. Semula, batu makom Ibrahim berwarna putih, seperti halnya Hajar Aswad yang awalnya juga berwarna putih. Saat diturunkan ke bumi dari surga, adalah manusia yang banyak mengusap keduanya, sehingga cahaya kedua batu itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya menjadi berwarna gelap seperti saat ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, Hajar Aswad dan makom Ibrahim adalah dua batu yang datangnya dari surga. Seandainya Allah tidak menghilangkan cahaya dari keduanya, niscaya ia akan menerangi timur dan barat secara keseluruhan. Sahih Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bukti bahwa Ka'bah ada di kota Makkah, yaitu keberadaan makom Ibrahim. Di sana ada bukti yang sangat jelas, yaitu makom Ibrahim. Quran Surat Ali Imran 97. Batu yang putih itu menjadi pijakan Nabi Ibrahim saat meninggikan bangunan Ka'bah, sehingga di atasnya tercetak relief cekungan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Namun, seiring waktu berjalan, banyak tenggen-tenggen yang mengusap makom Ibrahim saat tawaf, sehingga bekas telapak kaki itu hilang. Ada yang berasumsi bahwa batu tersebut dipahat lagi, sehingga bekas telapak kaki Nabi Ibrahim terlihat lagi. Saat ini, makom Ibrahim di Masjidil Haram diletakkan dalam sebuah bangunan kaca berlapis emas untuk melindunginya. Barang siapa yang ingin melihatnya, bisa mengintipnya dari kaca yang melindunginya. Salah satu fungsi dari makom Ibrahim adalah sebagai tempat salat. Pada suatu hari, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana jika kita jadikan tempat ini sebagai tempat salat? Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Rasulullah SAW mencontohkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, utamanya di belakang makom Ibrahim. Hal ini diyakini sebagai amalan yang besar pahalanya, sehingga para jamaah umroh berlomba-lomba untuk melakukan salat sunnah di tempat ini. Mereka meyakini bahwa salat sunnah tawaf dan berdoa di makom Ibrahim berpeluang mendapatkan pahala yang besar dan doanya dikabulkan. Hal ini tidak salah, karena Nabi Ibrahim juga berdoa sangat panjang dan lama di tempat ini. Ketika Nabi Ibrahim memasang batu dan Ismail menyodorkannya, keduanya berdoa, ya
Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ibnu Abbas berkata, maka keduanya terus menuntaskan pembangunan sekeliling Ka'bah sambil berkata, Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha melihat. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah ramaku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya, yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah saburak-burik tempat kembali. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina fondasi-fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Al-Baqarah 125-128. Itulah kisah makom Nabi Ibrahim yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen